Perkenalkan, saya Dora Kasya, rekan saya. Saya Aidil Fitra Nasution. Saya Muhammad Hamdi Sumaidi. Saya Bintang Fadila. Kami akan menjelaskan tentang teori dari Permainan Game City. Pertama, kami menggunakan struktur perencanaan tata ruang blok kota dengan teori pusat kegiatan banyak. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh C.G. Harris dan F.L. Ullman pada tahun 1945. Mereka mengatakan bahwa kebanyakan kota-kota besar tidak tumbuh dan pola ruangan yang sederhana yang hanya ditandai oleh satu pusat kegiatan saja atau unicentric theory. Namun, terbentuk berlanjut terus-menerus dari sejumlah pusat-pusat kegiatan yang terpisah satu sama lain. Ya, yang kedua, mereka menjelaskan bahwa pertumbuhan kota yang bermula dari suatu pusat menjadi pertumbuhan wilayah yang kompleks. Hal ini dapat disebabkan oleh munculnya pusat-pusat tambahan yang masing-masing akan berfungsi menjadi kutub pertumbuhan. Kemudian yang keempat, tempat-tempat yang bertipe nukleus atau berdiri sendiri seperti pelabuhan udara, kompleks industri, perguruan tinggi, dan pelabuhan laut. Inti berganda dalam suatu kota mencerminkan perkembangan kota secara horizontal. Pusat kota tidak harus di tengah, tetapi berkembang seiring dengan penyebaran pemukiman penduduk. Akibatnya, mobilitas warga semakin efisien sehingga kemacetan lalu lintas semakin berkurang. Kemudian, ada zona yang terdapat dalam teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Central Business District. Zona ini berpusat fasilitas transportasi, perbankan, dan teater. Yang kedua, Wall Line Manufacturing. Fungsi ini banyak mengelompok di sepanjang jalan kereta api dan dekat dengan CBD. Tiga, Low Class Residential atau daerah pemukiman kelas rendah. Yang keempat, Medium Class Residential, daerah pemukiman kelas menengah. Yang kelima, High Class Residential atau daerah pemukiman kelas tinggi. Yang keenam, Heavy Manufacturing, merupakan konsentrasi pabrik-pabrik besar. Yang ketujuh, Outing Business District, zona baru untuk memenuhi kebutuhan penduduk zona 4 dan 5. Yang kedelapan, Residential Suburb, zona tempat tinggal di daerah pinggiran. Yang kesembilan, Industrial Suburb, zona industri di pinggiran daerah pinggiran. Baik, di sini saya akan menjelaskan sesi yang terakhir, di mana saya akan menunjukkan hasil dari kota perencanaan dalam teori kegiatan pusat banyak. Di mana di sini kami membangun sebuah kota di game yang bernama Game City. Bisa sama-sama kita lihat. Di sini kami menggunakan teori kegiatan banyak, di mana tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman, untuk daerah pusat pemerintahan ada di sebelah sini, ditandai dengan balai kota, tempat kerja pemerintahan, dan juga balai kota untuk wisma pemerintahan. Selanjutnya di sini ada pertokoan, di mana pertokoan ini itu berada di jalan, berada di dekat sepanjang rel kereta api yang seperti disebutkan tadi sama Rizlina. Selanjutnya di sini ada pemukiman-pemukiman kelas tinggi dan juga pemukiman-pemukiman kelas menengah dan rendah yang ada di sebelah sini. Lalu kita bisa sama-sama lihat bahwasannya pabrik-pabrik itu berada di ujung dari sebuah kota yang telah kami bangun, ditandai dengan pabrik-pabrik industri yang nantinya akan menjadi pusat industri sebelah sini. Yang tadi awalnya kota itu berada di pusat pertokoan, di sini kami membangun pabrik-pabrik yang nantinya pusat-pusat industri akan berkembang di dekat-dekat pabrik ini. Lalu di sini kami meletakkan pembangkit listrik, di mana pembangkit listrik ini nantinya harus jauh dari tempat pemukiman dan juga area pembuangan limbah. Baik, di sini kita tunjukkan di mana pusat industri. Pusat industri di sini ditandai dengan adanya pabrik-pabrik yang nantinya akan berkembang melalui area-area sekitarnya atau kegiatan-kegiatan yang ada di dekat pusat industri ini. Pusat industri ini juga ditandai
didekati dengan sepanjang rel kereta api. Di sini kita membangun stasiun kereta api yang berada di sini. Lalu sepanjang rel kereta api itu melewati seluruh pemukiman kelas menengah rendah, lalu bergerak menuju pusat industri tadi, lalu sampai di daerah pemukiman tingkat tinggi atau pemukiman kelas menengah atas. Di sini juga rel kereta apinya seperti tadi yang sudah saya bilang melalui pusat-pusat perbelanjaan atau pusat-pusat pertokoan yang sudah dibangun di dekat area-area pusat pemerintahan. Jadi dari kota ini itu akan berkembang pusat-pusat kegiatan yang banyak seperti teori kegiatan banyak, yang mana nantinya kota ini akan terus berkembang melalui pusat-pusat kegiatan yang akan dibangun di daerah-daerah kota tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.